Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Nah, di sini saya Dila Nur Fadila sebagai guru pendamping kalian di mata pelajaran perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian silahkan tekan tombol subscribe di channel SMK Pelita ini untuk kesuksesan kita bersama. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut ke materi ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang menganalisis paket perjalanan wisata yang one day tour ya. Nah ini kan, paket perjalanan wisata itu kita tahu adanya di Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent. Sebelumnya di kelas 11 pasti kalian sudah tahu apa sih Biro Perjalanan Wisata dan apa itu Travel Agent. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kalian kita review lagi yang kelas 11, perbedaan dari usaha jasa perjalanan wisata dengan apa perbedaan usaha jasa perjalanan wisata, agen perjalanan, dan biro perjalanan wisata. Itu kalian bisa lihat di papan PowerPoint ini. Ya, kita lanjut aja biar cepat. Oke. Definisi produk wisata ya, kita tahu ya. Definisi produk wisata itu adalah produk yang tidak berwujud. Jadi ketika kita sudah membeli paket wisata, kita tidak tahu hasilnya, paling hanya foto lah ya, hanya foto. Tapi kita bisa merasakan sensasi. Kalau misalnya kita nggak foto-foto, kita merasa kepuasan ketika kita sudah membayar uang sekian juta atau sekian ratus ribu, itu tidak ada barang yang kita hasilkan, tapi hanya kepuasan semata. Gitu. Nah itu produk wisata tidak berwujud. Nah, kemudian perencanaan perjalanan wisata itu kenapa perlu perencanaan sih? Apa perlunya? Karena kegiatan perjalanan wisata yang kita lakukan akan didapatkan secara maksimal kalau semuanya sudah direncanakan. Misalkan, kalau kalian ingin pergi ke suatu tempat tanpa direncanakan, kalian tidak tahu lokasinya di mana, kalian tidak tahu bagaimana caranya menuju lokasi tersebut, itu kalian akan membuang-buang waktu. Yang seharusnya kalian mendapatkan 2 tempat wisata, tapi kalian hanya mendapatkan 1 tempat wisata. Makanya perlu namanya perencanaan. Nah, kita lihat lagi. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan tempat. Ya kan? Sebelum kita pergi, itu perencanaan yang kita lakukan, kita tentukan dulu tempatnya. Kalau kalian ingin membuat suatu paket wisata, itu harus tentukan tempat lokasi wisatanya itu yang sedang tren atau yang digemari atau sesuai dengan permintaan calon pembeli atau pelanggan. Bagaimana sih Bu sedang tren? Nah, kita lihat. Sekarang musim panas. Musim panas biasanya banyak wisatawan yang ingin ke pantai. Silakan kalian bikin paket wisata bernuansa pantai. Atau di daerah saya tidak ada pantai, Bu. Berarti kalian bisa bikin paket wisata camping yang seru-seruan. Itu terserah kalian. Mencari tren yang terbaik apa. Yang kedua adalah usahakan lokasi wisata satu dengan yang lainnya saling berdekatan. Kenapa harus seperti itu? Karena agar kalian itu mendapatkan satu hari beberapa tempat lokasi wisata. Jadi si pelanggan atau calon wisatawan itu tidak merasa rugi untuk membeli paket wisata kamu. Pasti mereka berpikir, oh saya hanya mengeluarkan uang sebanyak ini, saya bisa mendapatkan tempat lokasi wisata kesini, kesini, kesini. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin memilih tempat wisata lebih dari satu, minta yang berdekatan agar waktunya lebih efisien
dan tidak habis di jalan. Yang ketiga adalah ketika pemilihan lokasi wisata, jangan mengambil yang monoton, harus bervariasi. Misalkan kalian satu hari itu belanja terus, orang pasti akan bosan. Atau satu hari itu mengunjungi semua pantai terus, itu dia pasti akan bosan. Pilihlah yang bervariasi maksudnya. Ya, misalkan nih saya kasih contoh, kita sudah di Kebun Raya Bogor. Kita bawa lagi dia ke Sinangbarang melihat budaya setempat. Itu kan bervariasi. Kemudian setelah itu kita bisa ajak mereka berbelanja di Sentul. Ada pusat oleh-oleh. Nah, jadi bervariasi, tidak semuanya. Tidak misalkan saya bikin yang pertamanya ke Taman Buah Mekarsari, terus ke Taman Matahari, terus ke Kebun Raya, yang semuanya ya itu saja yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada contoh paket wisata 1 hari di Jogja. Nah, lihat ya. Di sini ada Candi Prambanan tujuannya. Gua Pindul, Sungai Oyo, Pantai Sandranan, Bukit Bintang, Malioboro, dan pusat oleh-oleh yang lainnya. Nah, di sini bervariasi. Ada budayanya, ada adventure-nya, ada melihat suasana pantai, dan ada melihat suasana hijau-hijau di bukit. Serta yang terakhir udah pasti oleh-oleh. Kayak gitu, ini bervariasi, ini bagus. Ini membuat wisatawan atau calon pelanggan itu merasa senang. Kemudian, ini salah satu contohnya ya, di sini ada itinerary-nya, ada kegiatan apa yang akan dilakukan, terus dengan biaya seperti itu mereka dapat biayanya termasuk apa aja dan yang belum termasuk apa aja. Oke, ini coba kalian cari paket wisata one day tour di kota kelahiran kamu. Misal kalau kamu lahirnya di Bogor, coba cari paket wisata one day tour di Bogor. Atau kamu juga mau bikin, silahkan. Dan kalau misalkan kamu lahirnya di Bandung, di Surabaya, coba cari paket sesuai daerah kelahiran kalian masing-masing. Mungkin bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Oke. Kalau begitu, sampai sini dulu materi pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.